sambutannya. Semoga nasihat-nasihat yang disampaikan untuk anak-anak kita semua menjadi benteng besar dalam kehidupan mereka. Untuk acara selanjutnya, sambutan selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD ITB Darul Ilmi Cikarang Pusat, sekaligus membuka acara perpisahan pada hari ini. Bapak Sunaryo Saifuddin SPD, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, wali-wali semuanya yang sudah hadir. Sambil kita menunggu yang belum hadir, jalan. Alhamdulillah kita bisa hadir. Semoga semua orang tua, khususnya orang tua Darul Ilmi Cikarang, digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang tua yang memberikan terbaik buat anak-anaknya. Dimudahkan segala rezekinya, dilimpahkan segala kemakmuran, dimudahkan segala urusan dan diselesaikan dengan cara yang gampang, mudah, dan sabar dari segala permasalahan-permasalahan dan urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bapak-bapak. Biasanya bapak-bapak ada malu-malu nih di belakang, antara malu-malu dan mengalah. Ya. Terima kasih kepada semuanya sudah hadir. Alhamdulillah kita hadir di sini dengan cuaca yang cerah, cuaca yang sangat membahagiakan buat kita semua. Untuk itu, disinilah kita bisa hadir bersama-sama. Semoga ini bukannya kebetulan yang membuat kita bertemu bersama-sama di sini. Ya, pasti rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ibu, Bapak semuanya, sekalian kita ketemu, dan mungkin ini ketemu secara formal yang terakhir dengan saya, dengan Ibu Guru, juga dengan Darul Ilmi. Kalau nggak punya adik biasanya nyari kesini lagi, nggak tahu kenapa terjadi. Tetapi Darul Ilmi yang pertama itu bertekad untuk melahirkan, kalau menciptakan terlalu tinggi, untuk membimbing anak-anak supaya punya karakter baku dan karakter netizen saya nyebutnya. Apa karakter baku? Baik itu baik, Bu. Baik, punya kuat. Kuat saja, harta banyak, kalau jahat habis, Bu. Benar kan? Makanya kuat juga baik. Kuat, jabatan tinggi, tapi dia jahat habis semua. Undang-undang, sepakat jadi mana, pajak tinggikan, perusahaan muslim. Itu kalau tidak baik. Makanya bukan hanya kita harus kuat saja, tapi harus baik. Kuat tapi tidak baik, efeknya berbahaya. Ya. Kuat tapi baik, itu yang kita harapkan. Ya. Dia berilmu tinggi, dia punya kekuasaan, tapi lemah, dia juga tidak berefek. Jadi selain kuat juga baik. Kuat, makanya kita membimbing anak untuk hal itu. Cirinya ini yang kita ajarkan. Kalau kuat, itu yang pertama adalah berani. Makanya anak-anak dagang, itu keberanian mental. Di situ tertanam jiwa wirausaha. Karena memang kita dibutuhkan itu. Jadi ada mentalnya dulu. Bukan jadi tukang bisnisnya, itu urusan nanti. Tapi mentalnya minimal pengalaman. Itu yang pertama. Yang kedua itu disiplin. Tidak ada yang sukses, tanya ke semua ayah ibu untuk
kalian jauh sukses. Tidak ada yang sukses tanpa disiplin, tidak ada. Rasulullah juga mengatur kita untuk disiplin 5 waktu sehari. Belum ditambah sayap kiri kanan sholat rawatib. Diajarkan itu untuk apa? Itu disiplin. Tidak ada yang sukses tanpa kedisiplinan, nggak ada. Makanya berani dulu. Kalau takut nggak apa juga sukses. Takut salah, takut kotor, takut mencoba, takut sendirian, takut jauh dari mama. Udah ada yang sukses. Yang sukses adalah biasanya dia berani memutuskan diri untuk jauh dari sini dan belajar dengan baik. Itu nggak ada. Ya. Dan untuk kuat yang terakhir nih yang kita ajarkan di sekolah, ya mudah-mudahan ada yang ngelak lah sedikit-sedikit. Tangguh. 3 itu membuat formula mudah-mudahan jadi kuat. Tangguh itu apa? Contoh mau anak-anak kadang begini. Pasang AC nah. Ya kan kita malu ya sekolah yang masih bayi, yang paling mulu dari dulu. Karena kadang kenal. Pasang AC, sabar ya. Mudah-mudahan ini biar buat kita. Kalaupun ada kayaknya kita nggak pakai AC itu selama nggak teringatnya ini, biar merasakan. Pohon yang kuat punya akar yang kuat dan kokoh dan dalam. Ya, pohon yang di tebing ditempa oleh ombak yang besar, angin yang dahsyat. Makanya kemanjaan tidak akan membuat orang berhasil, kecuali ada takdir yang berubah di perjalanan. Dia insaf, dia sadar. Nah itu mah. Jadi 3 itu berani, disiplin, tangguh. Orang tangguh pasti pantang mengeluh. Ya, anak-anak ya, pasti dia pantang mengeluh. Kalau kita mengeluh, berarti saya ini ada yang harus diperbaiki. Ya. Dan mengurangi diri untuk tidak menjadi beban. Pantang menjadi beban. 2 itu aja dipegang insya Allah. Ya. Tidak mengeluh atau kurangi setidaknya. Dan mencoba untuk tidak jadi beban. Ya. Minimal jangan apa-apa, siapin buku buat besok, misal, ya, kita mulai. Nah itu mah yang kita ajarkan sebenarnya. Ya, di luar ya kekurangannya pasti ada, gitu. Tidak ada yang sempurna. Itu karakter kuat yang kita coba bimbingkan kepada anak. Saya agak sedikit biar kita tahu sama-sama dan orang tua juga ada tahu. Minimal parenting lah sepintas. Kumpul-kumpul semua. Kemudian karakter baik, maka kita latihkan di sana adalah ikhlas dulu. Enggak ada amal diterima kecuali ikhlas. Enggak ada pekerjaan yang tulus dan maksimal kecuali dengan ikhlas. Kalau enggak ikhlas, ada bos baru sibuk. Itu betulan, Pak. Saya juga pernah punya perusahaan karyawan. Terus saya buang semua dokumennya, tapi rekeningnya, laporannya di bank selalu masuk ke saya dan nggak bisa dipilih. Kecuali mungkin dipalsukan. Masih, keuangan masih ada. Tapi karena saya udah bendera, sudahlah. Karena saya timpa, saya tinggalin. Saya suruh terserah. Mau dipalsuin dia bendera. Biasa kalau join kan begitu. Selek-selek udahlah, daripada saya terlibat jauh pasti. Tetapi apapun yang terjadi tetap aja konfirmasi penghasilan pemasukan jutaan makanya saya, jadi saya tahu tapi bodo amat, saya nggak peduli dalam uang dan masih sampai saat ini kita harus ikhlas dulu sehingga kita tumaninah di hati itu sih ketenangan. Saya mungkin ketenangan enggak, katanya mendidik gajinya kecil, bodo amat, tapi keberkahan tidak bisa dibeli. Itu yang pertama, ikhlas dulu ya. Kalian jauh ikhlas. Ini adalah dedikasi kalian. Ya, dedikasi itu pengorbanan. Waktu, tenaga, jauh itu dedikasi kalian. Ya. Seperti itu Bu, kita harus ikhlas. Anak-anak juga kita coba latihan untuk kalau yang ikhlas pasti tidak mengeluh karena pasti jadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu juga pastilah banyak keluhan mengurus anak-anak yang Masya Allah, ampun, pensil aja hilang, bangun tempat. Itu, kalau nggak ikhlas itu, wah, tiap hari ngeluh, Bapak, gitu kan, Bapak, bantuan, gitu kan, gitu, jadi ikhlas.
Kemudian jujur. Jujur itu mahal katanya. Berani jujur itu hebat, cek KPK. Tapi di Solo gudangnya triliunan uang masyarakat keluarga hilang ratusan. Korupsi lah di sini. Nah, itu jujur. Ya, satu lagi itu tawadu, rendah hati. Ya. Pinter tapi enggak rendah hati itu kurang bagus. Dari energi juga keluarnya serem, sombong. Kayak lu belum lu, kayak gua kalau matematikanya 9, lu 5 ke bawah lagi. Itu kalau nggak tawadu begitu. Ikhlas, jujur, tawadu, 3 itu. Maka jadilah formula baku itu Bu sebenarnya. Sebenarnya hasilnya ya kita juga ibu yang merasakan karena belum tentu juga maksimal. Terima kasih kepada ada. Oke, kita lanjutkan. D tadi baku, bukan D-nya dedikasi itu pengorbanan. Ketika kita benar-benar Allah melihat apa yang kita lakukan, ketahuan atau enggak, kita lakukan. Itu dedikasi. Pengorbanan atau pengabdian. Ibu kalau tidak punya dedikasi, malas, jam 4 sudah bangun, kadang nyetrika, lalu masak, ngegorengin nugget segala macam buat anak, belum tentu anak menerima. Mama nugget deui, mie deui. Nuggetnya kayak anak orang di anak si nugget di sini. Iya kan? Biar lengkap seperti itu. Dedikasi, jadi pengorbanan. Semua butuh pengorbanan. Tenaga, waktu, biaya. Kalian tunjukkan dedikasi, berkorban. Apa korbannya? Belajar dengan keras. Menyadari diri saya menuntut ilmu mesti jauh. Lelah, insya Allah kalau hilang kalian akan menjadi orang sukses. Ya, kita doakan semua ibu ya, anak kita. Ya, seperti itu. Jadi karakter itu. Kemudian integritas itu nilai diri Bu, nilai diri total, lengkap. Gitu. Integritas itu dari diri, pengakuan. Ya, meskipun tidak disuruh, selama sesuai dengan perusahaan saya akan lakukan. Kita dititipi oleh teman kita yang kerja di situ juga, kebetulan anaknya melahirkan, kalau orang tuanya meninggal, kita dititipi oleh teman kita, sementara perusahaan butuh berkas ini harus selesai. Orang yang punya integritas dia akan rela berkorban waktu untuk menyelesaikan pekerjaan itu demi perusahaannya. Itu integritas. Dan itu diajarkan dimanapun. Bapak Jili, saya yakin sangat tahu persis bagaimana manajemen perusahaan. Ya. Manajemen SDM, manajemen mesin, ya. Manajemen sistem, manajemen keuangan, semuanya, belum SOP-nya. Tahu persis. Ayahnya Adra juga demikian, pasti tahu bagaimana memanage perusahaan karena video kepala beliau percaya. Menurut perusahaan. Itu jadi dan itu penting semuanya. Nah itu gua kurang lebih gambarannya. Kemudian cek cerdas. Ya, daily check, dedikasi cerdas kan cerdas ceknya. Cerdas itu berpikir sebelum melakukan apa yang sudah menjadi punya alternatif ini yang terbaik bakal lakukan. Itu Bu. Kemudian punya plan A, plan B. Kalau kabar ke sini ya ke sini, tapi ini tidak jadi tempat kita untuk mengeluh. Karena pilihan kedua misalnya udah sekolah ini, saya mah buang kata A. Tapi tukar dengan rasa bersyukur. Karena tidak semua orang juga bisa masuk ke sana. Ya. Jadi seperti itu cerdas. Berpikir dulu sebelum bertindak, punya pilihan, maka pilihan terbaik, punya peta masalah. Jangan bukannya oh iya ya, jadi aja malu. HP saya terbunyi, kan cek bapak ke, ayo kan HP. Padahal itu HP, ayo Ustaz, malu dulu. Jadi seperti itu cerdas. Ada info harus paham. Benar infonya, akurat dan lengkap. Jadi itu mah baku DIC. Yang mudah-mudahan lah kita hanya berharap
Jadi itu ya anak-anak. Itu jadi mudah-mudahan itu ada sedikit banyak berkat. Karena yang penting karakter. Ilmu tanpa akhlak tidak ada apa-apa. Di atas ilmu akhlak. Pintar tanpa akhlak no. Bangsa akan rusak, keluarga rusak, kehidupan rusak. Kesombongan pasti yang akan ada. Mencibir tetangga itu yang paling mungkin terjadi. Karena itu, jadi kurang lebih itu gambarannya. Yang kedua, mohon maaf ibu bapak selama ini SDI Darul Ilmi segitu adanya. Sampai saat ini sudah 10 tahun. Suatu saat saya yakin ibu bapak guru sanggup memasukkan anaknya kepada sekolah yang bangunannya wah, bayarannya 20 juta ke atas. Yakin saya. Datang kita bermobil kok. Kenapa mau pada ini? Tapi saya yakin Pak. Ada sesuatu yang mudah-mudahan diharapkan dan kita bisa memberikan. Kemudian yang kedua, ada di sekolah bagus yang bayarannya puluhan juta. Kemudian kita tahu gurunya adalah sebelum orang tuanya sakit, dikitak dulu. Kita ajari bagaimana membuat modul, mempersiapkan minggu ini. Kemudian ini loh Bu, nanti metodenya ini, polanya ini. Bagaimana mengharmonisasi kelas, membuat kelas tetap enak lah, enggak membuat anak enggak betah. 2 tahun mereka di kita, kemudian sakit orang tua, berhenti, kemudian datang lagi ikut suami, mengajar di tempat yang barang sesuai suami. Kemudian ngajar lagi di sekolah yang bangunannya wah. Tapi intinya apa? Gurunya adalah guru kita juga. Tapi pertanyaannya gini, maukah ibu bayar 20 juta dengan pengajar yang sama yang bayarannya di orang Solo yang dulu bersama kita? Ya sebenarnya bangunan bisa apa disebutnya ya? Ya tidak selalu menjamin. Tapi isinya, yang penting isi. Seperti senek, kardusnya gede, isinya secomok. Benar enggak? Maka doang isinya kan. Yang kita berharap seperti itu. Ya, kita tinggal sedikit lagi lah. Makanya kita sekarang masih mungil-mungil seperti itu. Makanya mohon doanya buat ibu bapak semuanya yang percaya. Saya terima kasih kepada Mama Jili. Sudah berapa anak di sini? Ini Mama Sani. Saya terharu. Benar. Hapus dulu dong. Kenapa saya masih semangat? Gak terus semangat Bu. Anak selalu cerita, Bapak, biar aku cina, budak kelas benar, ranking sekian. Masa pakat 2 pakat 3 tuh bisa? Ayo kamu tadi, maaf ya, saya bercerita kelas. Masa mereka bisa gitu-gitu? Macam sih lagi parah. Biasa budak itu kelas 4 loh. Sini menyanyikan gak ulang gitu. Kalau tuh bisa dari pernah dikajar. Kemudian pada saat ulangan ya, ulangan mau tes nih di pesantren, kan kita anak-anak. Pak, masa Pak, timbang tambah-tambahan sih berapa 18 ditambah 4. Ih, kok kamu salah? Kan ya spontan, karena mudah banget gitu. Kok kamu nulisnya gitu? Salah itu mah, gitu. Kan ada gitu, kan ada gitu. Jadi gatel gitu. Itu mah. Jadi mudah-mudahan itu. Alhamdulillah tadi kata Mama Jili sendiri mendengar semuanya, alhamdulillah juara umum. Katanya, kok kamu ini banget gitu kok? Kamu sekolah dari mana sih? Gitu. Ada pas sekolahnya kecil di sono. Tapi kok kamu pintar banget gitu lah. Nah, itu Julian. Saya dapat itu. Kemudian ke komputer mah. Kenapa komputer? Saya cerita dari Mama Asani, ini buktinya, ini anaknya. Di antara semua kelas hanya ada 1 orang yang bisa komputer pada saat ujian komputer. Ayahnya Asani bercerita. Pupus. Kemampuan lain mungkin tidak sama, tapi kemampuan itu diakui hanya dia satu-satunya siswa yang bisa komputer. Bayangin, kita kan bangga sebagai orang tua. Ada kelebihan, ada kualitas yang berbeda, dan itu dibutuhkan di zaman sekarang zamannya. Itu
Itu mah. Jadi terima kasih semuanya. Kita boleh kecil, tapi kita insya Allah berani untuk berbeda. Kita matematik akan kita mahirkan. Karena sarapan anak di kelas 4 itu matematik. 7 tambah 3 tambah 9 tambah 8. Itu dalam 5 detik harus sudah mereka jawab. Jadi 4 kata susun minimal. Kalau ditulis itu bisa 9 angka. 7 detik, 5 detik ada. Ya. Ada. Dulu Aira 5 detik. Ya. Kiki juga ponakannya 5 detik. Bisa itu di dalam beberapa. Jadi seperti itu. Itu yang dibutuhkan anak untuk dia siap-siap di zamannya. Itu mah. Mau ke hutan dari kota beda bekal. Mau ke kota dari hutan beda bekal. Zaman kita nggak ada internet. Duit juga gede banget. Akhirnya duit makin kecil nggak ada internet. Ya. Zaman berbeda. Kalau kita dibekali dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan zamannya, anak nggak siap. Kelimpungan, bisa dipindah, atau enggak jadi apa-apa. Anak orang sudah loncat jauh, dia baru persiapan mengambil ancang-ancang. Tinggal, makanya kita bekali anak agar dia bisa hidup di zamannya. Itu selalu moto kita. Komputer. Kelas 4 saja sudah bisa desain 2 kolom, ala gambar, itu sendiri dengan lancar. Itu belum bisa dilakukan oleh anak SMA. Saya berani jamin. Nggak semua ya, tapi hampir kebanyakan. Mungkin komputer aja lupa. Itu ibu bapak, jadi mudah-mudahan itu cerita sekilas. Mohon doanya, mudah-mudahan kalau ini saya bukan orang besar, hanya keinginan aja dan mimpinya besar, ingin punya sekolah. Ini bagian dari tanggung jawab saya sama Bu Ade karena saya mau mendapat beasiswa. Negara memberikan beasiswa ke saya sama Bu Ade. Maka saya harus memberikan sesuatu. Ya. Katanya di pendidikan mah percaya. Apa sih? Saya supaya tidak dikendalikan oleh pemodal. Kalau dikendalikan pemodal, bayaran makanya mahal. Karena bangunan dulu miliaran, baru kejar kepada anak bebannya. Itu kan kita tahu rumusnya. Kembali secepat-cepatnya dengan modal sekecil-kecilnya. Tapi diktek. Kalau bisa kurikulum dari itu. Kalau bisa nanti Bapak Dewan Anus sudah. Saya nggak mau. Biar kita bebas, merdeka, anak kita tahu arahnya kemana. Jadi seperti itu. Mohon maaf, saya kelamaan, kumpul. Mohon maaf atas kekurangannya. Itu yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kami bangga kepada ibu dan bapak karena sudah menyempatkan waktu ke sini. Apalagi sampai cuti, itu luar biasa. Dan kalian perlu tahu itulah pengorbanan yang tidak akan bisa kalian pernah bayar kecuali kalian selalu berdoa untuk birrul walidain. Terbaik buat orang tua, sehatkan terus orang tua, ya, mudahkan rezekinya, gampang urusannya, rezeki yang jauh dekatkan, yang tutup dibuka, itu ya. Kuatkan, sehatkan, karena bukan kalian saja yang diurus, adiknya ada yang 2, ada yang 3, ada yang 6, ada 2, ada 3, ada 6. Dan itu perlu biaya semua. Maka doakan juga ayah biar laku, usahanya lancar, berkah, berlimpah. Ya. Dan itu harus kalian serius. Mudah-mudahan nanti pas semuanya lancar dan berhasil menjadi anak-anak yang membanggakan. Buat orang tua, buat sekolah juga. Itu mama, itu terima kasih. Mudah-mudahan semua rangkaian ini menjadi makna. Dengan waktu yang sangat langka dan tidak akan terulang ini, mudah-mudahan jadi momen pengorbanan mama, bapak untuk bisa datang ke sini, menyempatkan waktu dengan kerepotannya masing-masing, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Oke, kemudian untuk acara ini, acara pelepasan siswa STIT Darul ini sekarang angkatan keempat tahun 2023 dinyatakan dibuka. Dan mudah-mudahan anak-anak kita yang sekarang menjadi penerus anak-anak yang berprestasi di sekolah berikutnya, baik itu di SMP IT, di pesantren atau dimanapun. Kita memberikan doa yang terbaik buat anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara perpisahan kita. Tingkat acara selanjutnya yaitu pidato perpisahan yang akan disampaikan oleh perwakilan kelas 6 Ananda Putri Ariani kepada Jadi. Silahkan. Tepuk tangan dong.